Shalom. Majelis GKJ Bambu Kuning menyambut dengan sukacita atas kehadiran seluruh warga jemaat GKJ Bambu Kuning dan juga saudara-saudara seiman lintas denominasi gereja yang juga turut serta dalam ibadah hari ini. Kami akan menginformasikan warta gereja hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sebagai berikut. Informasi pertama, pada ibadah hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mengumpulkan persembahan mingguan, P2G, kartu bulanan, dan kombang rasi dengan cara melakukan transfer ke rekening GKJ Bambu Kuning yang tertera di dalam poster. Informasi yang kedua, Komisi Anak GKJ Bambu Kuning pada ibadah hari ini telah membuat video yang bertajuk Cerita Alkitab Anak. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki anak-anak, dapat bersama mendampingi anak untuk melihat video yang telah dibagikan pada pukul 9. Informasi ketiga, hari ulang tahun warga jemaat. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini, Majelis dan segenap jemaat GKJ Bambu Kuning mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Informasi berikutnya, Komisi Remaja GKJ Bambu Kuning akan menyelenggarakan ibadah remaja secara daring melalui Zoom Meeting pada hari Minggu 28 Februari 2021 pukul 9 pagi. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak berusia remaja, dapat turut menginformasikan ibadah tersebut. Masa Raya Paskah GKJ Bambu Kuning diselenggarakan sejak tanggal 17 Februari hingga 4 April 2021. Pada tahun ini, umat kembali diajak untuk berkomitmen menjalani gerakan 40 hari berbuat baik yang telah disesuaikan dengan konteks pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung. Berikut kami sampaikan kalender gerakan berbuat baik. Informasi berikutnya, Katekisasi Reguler 2021 diinformasikan kepada orang tua yang putra-putrinya belum menerima pengakuan percaya atau CD dan baptis dewasa, namun telah berusia 16 tahun ke atas atau kelas 1 SMA atau SMK ke atas, dipersilahkan mendaftarkan putra-putrinya untuk mengikuti katekisasi reguler tahun 2021. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Saudari Yosi. Kelas katekisasi reguler akan mulai diselenggarakan pada hari Selasa 2 Maret 2021. Informasi berikutnya, sebagai bentuk dukungan doa bagi warga jemaat yang ingin didukung dalam doa, dapat menghubungi Komisi Doa melalui Ibu Sri Sumarni. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan peduli COVID-19 melalui partisipasi dalam bentuk uang yang dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKJ Bambu Kuning dan memberikan bukti transfer kepada Bapak Penatua Kristiana Samekta atau mengumpulkan ke pengurus kelompok atau dapat berpartisipasi dalam bentuk uang dan sembako sebagai bentuk alokasi dari kegiatan pemberian nasi gratis.
Demikian informasi Warta Gereja hari ini. Selamat mempersiapkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan atas kasih setia dan kebaikan Tuhan. Saat ini kita dapat bersama mengikuti ibadah Minggu 21 Februari 2021. Mari kita mempersiapkan diri memasuki ibadah bersama keluarga melalui channel YouTube GKJ Bambu Kuning. Ibadah pagi hari ini akan dipimpin oleh Penetua Isti Pranowo dengan tema Mengimani Janji Allah kepada semesta. Saya mempersilakan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bersatu teduh sejenak dan selamat beribadah. Mazmur pasal 150 ayat 1, 2, dan 6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala kepersaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Allah yang agung bahasa.
Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, ibadah minggu saat ini berlangsung atas pertolongan Allah, pencipta dan pemelihara semesta. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan turun atas kita sekalian. Amin. Saudaraku, sesuai dengan tema ibadah hari ini, mengimani janji Allah kepada semesta. Baiklah, kita sebagai umat pilihan yang telah menerima janji keselamatan, senantiasa menjalani hidup berdasarkan pada firman Tuhan, seperti tertulis di Kitab Ulangan pasal 26 ayat 17. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada ketetapan perintah serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat, sebelum mendengarkan sabda Tuhan, mari kita mendengarkan pujian bagi kemuliaan-Nya. Ya Tuhanku, aku hendak menyanyi padamu selama
manis kau dengar Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu kalau saat ini kami dapat berkumpul di tempat kami masing-masing berada untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami merindukan firman-Mu. Terangilah hati kami dengan Roh Kudus. Berikanlah hikmat-Mu agar kami dapat memahami kehendak-Mu tentang mengimani janji Allah kepada semesta. Sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga memohon penyertaan Tuhan kepada kami dimanapun kami berada. Kami akan bersama merenungkan tentang firman Tuhan ini. Tolonglah kami agar kami dapat memahaminya, ya Tuhan. Dalam Kristus Sang Sabda Sejati, kami berdoa.
Jemaat Tuhan dimanapun berada, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17. Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dengan tema mengimani janji Allah kepada semesta. Kita semua pasti tahu tentang kisah Bahtera Nuh, sebuah kisah yang dramatikal sekaligus fenomenal yang sudah kita dengar sejak masih kanak-kanak. Setiap kali mengingat kisah Bahtera Nuh, yang terbayang di pikiran saya bukan tentang kemegahan bahtera tersebut, melainkan tentang kerepatan Nuh saat memasukkan binatang-binatang dan kemudian hidup bersama-sama. Bahtera Nuh sangat besar, terdiri dari tingkat 3 dan setiap tingkat itu ada bilik-biliknya.
Dengan hanya satu pintu, kita bisa membayangkan berapa pasang banyaknya binatang yang harus dimasukkan ke dalam bilik-bilik itu. Betapa repotnya Ruh dan keluarganya, selain harus menata binatang-binatang itu, juga menyediakan makanan untuk binatang-binatang tersebut. Bagaimana dengan bau kotoran binatang-binatang yang begitu banyak? Bagaimana dengan efek kebisingan yang ditimbulkan dari suara-suara mereka? Muncul tanya dalam hati saya, mengapa tidak hanya Nuh dan keluarga saja yang masuk ke bahtera itu? Haruskah binatang-binatang turut serta? Bukankah manusia paling berharga di antara ciptaan Tuhan lainnya? Mengapa mereka pun harus diselamatkan? Jawabnya, karena kasih Tuhan begitu besar kepada alam semesta. Ibu, bapak, dan saudara, cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan tidak terbatas hanya kepada manusia saja, tetapi juga kepada alam semesta, seluruh ciptaan. Ini jelas dan tegas disampaikan Allah sejak awal penciptaan. Karena itulah, pasca tragedi air bah yang menghancurkan bumi dan seluruh isinya, Allah memberikan janji anugerah keselamatan. Dua hal yang penting menjadi isi perjanjian Allah dan seluruh ciptaannya. Pertama, perjanjian Allah bersifat universal, tidak hanya antroposentris atau berfokus pada manusia, tetapi bersifat kosmik bagi seluruh alam semesta. Yang kedua, Allah berjanji akan senantiasa memelihara keberlangsungan hidup seluruh ciptaan di setiap zaman. Artinya, janji Allah melintasi batas waktu, dulu, sekarang, dan seterusnya. Ibu, bapak, dan saudara, mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, benarkah janji Allah melintasi batas waktu, dulu, sekarang, dan selamanya? Jika itu benar, mengapa di zaman sekarang ini masih terjadi banjir dan tsunami, bentuk yang merupakan bentuk bencana alam yang bersumber dari air? Jangan-jangan Allah sudah tidak lagi menepati janjinya. Atau jangan-jangan Allah ingin menghukum kembali bumi dan seluruh isinya karena sudah tidak sesuai dengan visi yang dikehendaki Allah Sang Pencipta. Ibu, bapak, dan saudara, mari kita perhatikan dan pahami perkataan Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose pasal 1 ayat 20 yang tertulis, dan oleh Dialah ia diperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Apa artinya itu? Di dalam dan melalui Yesus Kristus seluruh ciptaan telah diperdamaikan dengan Allah, sehingga tidak ada lagi hukuman atau penghancuran terhadap semesta. Dari sinilah kita bisa memahami janji Allah
yang ditandai dengan disematkannya busur di awan sebagai janji yang real, konkret dan kontekstual di masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Dalam Kejadian 9, pasal 9 ayat 12-13, Allah berfirman, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi." Janji setia Allah yang akan terus menjaga, memelihara keberlangsungan kehidupan adalah ya dan amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang menjadi refleksi bagi kita? Allah telah berjanji tidak akan lagi menghukum bumi ini dengan air bah. Dan sebagai orang percaya, kita mengimani janji Allah itu. Namun demikian, kita harus meresponi janji Allah itu dengan suatu sikap yang bijak, yaitu dengan menjaga dan memelihara bumi ini. Kita semua pasti sudah mendengar berbagai macam pandangan tentang asal-usul dan sumber dari mana datangnya virus corona. Ada banyak pandangan dan hingga saat ini masih menjadi perdebatan di sana-sini. Dari sekian banyak itu, ada satu pandangan bahwa COVID-19 berasal dari kelelawar di sebuah pasar hewan di kota Wuhan, Cina. Diungkapkan bahwa kondisi pasar hewan di sana sangat kotor, sempit, dan tidak layak menjadi tempat binatang-binatang. Apapun kebenarannya nanti, tapi paling tidak pandangan ini mengingatkan kita untuk kembali memposisikan ciptaan Tuhan lainnya dengan benar. Mereka adalah sesama ciptaan yang harus diperlakukan dengan baik. Allah mencipta manusia bukan untuk menjadi musuh, melainkan sahabat atas ciptaan lainnya. Manusia dicipta untuk mengeksploitasi semesta secara serampangan, melainkan untuk memakai dengan arif dan bijak, sembari terus menjaga dan memelihara. Saat ini kita memasuki Minggu Prapaskah ke-1. Dalam masa Prapaskah yang akan kita jalani selama 40 hari, KPWG telah menyusun dan menyediakan kalender perbuatan baik. Di dalamnya ada sikap-sikap kepedulian terhadap alam semesta. Mari kita jalani dengan sepenuh hati, dalam kesungguhan diri sebagai wujud kita mengasihi ciptaan Tuhan lainnya. Doalah memberi tanda busur di awan untuk menyatakan bahwa Ia memperbaiki hubungan dengan seluruh ciptaan. Tidak ada lagi penghukuman. Kini, mari kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang sama yang akan memulihkan kehidupan pasca COVID-19 ini. Bersama kita merenungkan dan mari mengingat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.
selamat menjalani retret agung dalam Prapaskah ini. Amin. Mari kita masuki saat hening. Mari kita naikkan doa syafaat kami. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu. Engkau menyertai kami dalam kehidupan di tengah pandemi ini dan dalam berbagai keadaan bencana yang melanda bumi ini. Kami merasakan betapa luar biasanya kasih pemeliharaan, penyertaan, pertolongan Tuhan yang ajaib di luar apa yang kami pikirkan. Dan melalui firman ini, kami juga Engkau ingatkan agar kami tetap mengimani janji Allah kepada semesta. Oleh karena itu kami mohon kepadamu ya Tuhan, Engkau senantiasa menolong kami untuk meresponi janji Allah ini dengan sikap hidup yang bijak, dengan menjaga dan memelihara bumi ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk penanganan COVID yang dilakukan di seluruh dunia, berupa pemberian vaksin. Kiranya kami menyadari bahwa pemberian vaksin itu merupakan berkat dan anugerah Tuhan, serta meyakini dan menerimanya sebagai anugerah berkat Tuhan. Kami juga mohon kiranya Tuhan menjauhkan kami dari COVID-19 dan menolong saudara-saudara kami para medis yang berupaya untuk merawat dan menyembuhkan mereka yang terpapar COVID-19. Untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, Tuhan kiranya memberikan sukacita dan harapan agar mereka tidak kehilangan semangat untuk sembuh. Tuhan memberkati mereka yang kehilangan pekerjaan, yang bekerja keras memperjuangkan usaha mereka, dan bagi anak-anak kami yang lulus sekolah tahun ini dan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan-Mu yang ajaib. Kami juga berdoa untuk kehidupan berjamaat. Hampir 1 tahun kami beribadah dari rumah. Kiranya semua ini tidak akan merenggangkan persaudaraan kami dan membuat kami terbiasa untuk tidak mengambil bagian dalam kegiatan bergereja jika suatu saat COVID ini berlalu. Biarlah ini semua menumbuhkan kerinduan kami dan membuat kami sadar betapa rumah Tuhan sangat kami rindukan dan betapa persekutuan ini kami perlukan. Kami juga menyerahkan pergumulan kami yang lain. Bagi yang sedang sakit, Ibu Lestari, Ibu Maya Hendrison, Bapak Hartono, Ibu Eni Suripto, Bapak Budi Hartoyo, Mbak Jati Utami, Ibu Saniem, Ibu Mami Sumarmi, Ibu Rukina, Bapak Diwarna, Ibu Ria Manurung, Bapak Hendri Heris Hermanto, Ibu Jumini Yatmoswito, dan Mas Abednikus setelah saudara kami yang lain yang sedang menderita sakit. Tuhan memberkati, menyertai, dan menyembuhkan mereka. Yang sedang menghadapi persoalan-persoalan dalam rumah tangga dan mengalami ketidakharmonisan, Tuhan memberikan berkat-berkat, sukacita, kecukupan, kerukunan, kedamaian, dan pemulihan. Bagi yang merindukan buah hati, Tuhan kiranya kabulkan.
yang bergumul dengan berbagai persoalan dalam kehidupan, Tuhan menyertai dan memberikan pertolongan. Kami juga menyerahkan pelayanan GKJ Bambu Kuning. Berkatilah dan sertailah, agar kami tetap bisa menjadi pewarta kabar baik. Berkati pula kegiatan dalam masa Prapaskah ini, dan mampukan kami agar dapat melaksanakan kegiatan dengan segenap hati kami. Engkau berkati tim peduli COVID, tim PEC, agar terus bersemangat di dalam melayani jemaat GKJ Bambu Kuning. Dalam berbagai bencana yang sedang terjadi saat ini, satukan kami untuk dapat menghadapinya bersama dengan saudara-saudara kami yang mengalami musibah bencana banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, gempa bumi, dan bencana lainnya. Berkatilah pemimpin dan bangsa kami, pakailah gerejamu dimanapun juga untuk menjadi berkat dalam penderitaan mereka. Inilah doa syafaat kami. Dan apabila pada saat ini ada doa kami secara pribadi yang kami panjatkan kepadamu, Tuhan dengarkanlah dan kabulkanlah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Persembahan pujian.
Saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Mari dengan sikap sempurna kita kembali ikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari dengan penuh sukacita kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Penghiburan persembahan dapat jemaat sampaikan dengan ditransfer melalui nomor rekening gereja sebagaimana tertulis dalam layar monitor ini. Dan sebagai pengantar pengucapan syukur diambil dari Yunus pasal 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Persembahan diiringi dengan nyanyian dari Pelengkap Kidung Jemaat 150, bait 1 dan 3. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu, dengan bersuka bergemar ku persembahkan kepadamu. Jemaat, saya undang berdiri. Mari kita antar persembahan syukur kita dengan doa dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, dengan hati yang sukacita kami kembali menghadap-Mu pada ibadah hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau telah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena itu Tuhan, dengan kerendahan hati kami datang kepadamu untuk memberikan persembahan yang terbaik kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai syukur dan terima kasih atas sukacita kami karena semua karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, ampunkanlah kami apabila dalam persembahan yang kami berikan terselip dosa. Ya Tuhan Allah kami, tolong sucikanlah persembahan kami agar layak bagi kerajaan-Mu. Ya Tuhan, serta pula anak-anak-Mu yang Engkau percayakan untuk mengelola persembahan ini agar kiranya dapat mengelola sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah syukur dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu, dan kami akhiri dengan doa sebagaimana yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami berada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
kembalilah ke tengah kehidupan. Percayalah kepada janji pemeliharaan Tuhan atas semesta. Jadilah sahabat atas seluruh ciptaan. Dan marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Ibadah telah selesai, jemaat kami persilakan duduk kembali dan silakan mengambil saat teduh sejenak. Atas nama Majelis dan Jemaat GKJ Bambu Kuning, mengucapkan terima kasih kepada pelayan ibadah, Penetua Isti Pranowo atas layanannya pada ibadah hari ini. Terima kasih juga kepada pendukung peribadahan atas pelayanannya. Majelis Gereja kembali menghimbau kepada umat agar mentaati protokol kesehatan COVID-19 dengan menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas. Selamat melanjutkan ibadah di tengah kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Bagiku aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami
genapi